Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Dan saya Diananda Olivia dan rekan saya Animatus Saleha. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Helmi Zaki Mardiansa SHMH. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi memahami hukum sebagai ilmu. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga hukum dipahami sebagai suatu ilmu yang dapat dipelajari, dianalisis, dan dikembangkan. Sebagai suatu ilmu, hukum memiliki metode-metode, prinsip-prinsip, dan sistematikanya tersendiri. Karena itu bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman hukum sebagai suatu ilmu melibatkan studi yang sangat sistematis dan logis terhadap norma-norma, nilai-nilai, ataupun aturan-aturan hukum. Lalu bagaimana hukum dapat dipandang sebagai suatu ilmu? Nah, maka dari itu kita akan membahas bersama-sama termasuk juga teori-teori yang mendasarinya. Yang pertama adalah hukum sebagai ilmu pengetahuan. Hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki objek kajian yang sangat jelas, sistematis, dan dapat dianalisis menggunakan metode ilmiah. Sebagai ilmu, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat empiris, karena mencakup studi tentang bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Teori ini menurut Hans Kelsen dalam teori hukum murni, yang biasanya disebut juga dengan pure theory of the law, yang artinya hukum adalah norma yang bersifat hierarkis dan logis. Studi hukum dapat dipisahkan dari unsur moralitas, politik, dan sosiologi agar tetap murni. Contohnya yaitu studi mengenai hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang, dan peraturan daerah, menunjukkan pendekatan sistematis dalam ilmu hukum. Lanjut, yang kedua yaitu hukum sebagai ilmu normatif. Hukum dipandang sebagai ilmu normatif karena mempelajari tentang kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia. Norma-norma hukum itu sifatnya mengikat dan memiliki sanksi bagi para yang melanggarnya. Berbeda dengan norma sosial dan norma keagamaan, karena norma sosial dan norma keagamaan itu sifatnya fleksibel. Menurut teori Immanuel Kant, itu hukum dipandang sebagai ilmu normatif karena bertujuan untuk mengatur manusia sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajiban. Contohnya yaitu mengenai analisis tentang kewajiban membayar pajak, kan sesuai dengan undang-undang, menunjukkan bahwa hukum sebagai norma sifatnya mengikat seluruh warga negara. Yang ketiga, hukum sebagai ilmu sosial. Tidak hanya bersifat normatif, hukum juga dapat dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam bermasyarakat. Hukum sebagai ilmu sosial ini lebih menitik beratkan pada bagaimana hukum itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial. Menurut Eugene Enrich, teori hukum hidup atau living law menyatakan
mengatakan bahwa hukum itu tidak hanya timbul dari aturan yang tertulis, tetapi juga timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu hukum adat. Hukum adat itu muncul dan berkembang karena tradisi dan norma tertentu pada masyarakat tertentu dan pada daerah tertentu. Yang keempat adalah hukum sebagai ilmu yang berkembang. Sebagai sebuah ilmu, hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Hukum harus mampu menjawab tantangan-tantangan baru dari masyarakat seperti perubahan ekonomi, teknologi, dan globalisasi. Menurut Roscoe dalam teori hukum sebagai alat rekayasa sosial itu bertujuan untuk masyarakat lebih taat lagi kepada hukum. Contohnya peraturan perlindungan data pribadi itu muncul sebagai perlindungan penyalahgunaan data. Yang kelima adalah metode ilmiah dalam studi hukum. Sebagai ilmu, hukum bermanfaat dalam metode ilmiah untuk memahami dan menganalisis aturan serta penerapannya. Metode ini mencakup pendekatan normatif dan empiris. Menurut Sudikno Kertokusumo, hukum adalah ilmu yang memahami atau ilmu yang mengkaji aturan dalam kehidupan manusia. Studi hukum ini menggunakan metode interpretasi, sistematisasi, dan perbandingan. Contohnya yaitu kajian akademis tentang efektivitas hukum pidana dalam menekan angka kriminalitas dengan menggunakan pendekatan empiris karena untuk melihat ataupun mengetahui dampak hukum di masyarakat. Setelah saya dan rekan saya menjelaskan tentang memahami hukum sebagai ilmu, dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak hanya aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai objek yang sistematis yang di dalamnya itu terdapat suatu aturan yang dapat menegakkan keadilan bagi kehidupan bermasyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,